Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, alhamdulillah sekarang kita belajar lagi pembelajaran kita yaitu matematika mengenai soal cerita bilangan bulat. Ya, anak soleh dan soleha, sebelum kita belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Ya, baiklah, kita mulai materi kita yaitu tentang soal cerita bilangan bulat. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu menyelesaikan soal cerita bilangan bulat dengan tepat. Jadi usaha sebentar lihatkan contoh soal cerita dan bagaimana cara penyelesaiannya ya, anak soleh dan soleha. Soal cerita yang pertama, sebuah termometer menunjukkan suhu 21 derajat Celcius. Setelah beberapa saat dicelupkan ke dalam air es dicampur garam, pada termometer terjadi penurunan suhu sebesar 25 derajat Celcius. Berapa suhu yang ditunjukkan termometer tersebut? Nah, jadi kita diketahui dulu adalah suhu awalnya 21 derajat Celcius. Suhu setelah terjadi penurunan ada 25 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah suhu termometernya. Penyelesaiannya kita menggunakan kalimat matematika bahwa yang pertama ada 21 derajat Celcius dan terjadi penurunan. Ingat, terjadi penurunan. Penurunan berarti itu dikurang. Ya, dikurang. Jadi 21 dikurang 25. Hasilnya adalah negatif 4 ya. Hasilnya adalah negatif 4 karena ini kebalikannya ya. Kalau 25 kurang 21 kan 4. Kalau 21 dikurang 25 dia adalah negatif 4. Jadi suhu yang ditunjukkan termometer tersebut adalah negatif 4 derajat Celcius. Soal cerita yang kedua. Suhu udara di dalam ruang pendingin mula-mula negatif 8 derajat Celcius. Atau biasa juga kalau ada soal misalnya 8 derajat Celcius di bawah 0, berarti itu sama saja dengan negatif 8. Kemudian suhu udara di ruang tersebut diturunkan sebesar 13 derajat Celcius. Jika suhu udara di luar pendingin 30 derajat Celcius, berapa selisih suhu udara di dalam dan di luar ruang pendingin? Ya, yang diketahui yang pertama adalah suhu awalnya negatif 8 derajat Celcius atau 8 derajat Celcius di bawah 0. Suhu setelah terjadi penurunan 13 derajat Celcius. Suhu udara di luar ruang pendingin adalah 30 derajat Celcius. Yang ditanyakan selisih suhu udara di dalam dan di luar ruangan. Jadi kalimat matematikanya kita cari dulu suhu yang ada di dalam ruangan. Suhu yang ada di dalam ruangan, suhu awalnya adalah negatif 8. Karena terjadi penurunan, maka kita kurangi. Kita kurangi dengan 13. Negatif 8 dikurang 13 sama dengan negatif 21. Lihat ya, lihat tandanya negatif 8, negatif angka. Berarti itu dia hasilnya akan negatif dan dijumlah. Lihat ya, negatif 8 dikurang 13 sama dengan negatif 21. Negatif itu lihat negatif angka berarti itu nanti dia akan dikurangi dan kita jumlahkan ya. Selanjutnya untuk mengetahui selisihnya maka kita kurangi suhu di luar ruangan dengan suhu di dalam ruangan. Jadi 30 dikurang negatif 21. 30 dikurang negatif 21. Hasilnya adalah 51. Jadi selisih suhu udara di dalam dan di luar ruangan adalah 51 derajat Celcius.
Soal cerita yang ketiga. Hasil panen mangga Pak Hari sebanyak 16 keranjang. Setiap keranjang berisi 125 buah. Mangga-mangga tersebut disetorkan kepada 4 pedagang secara merata. Berapa banyak mangga yang diterima setiap pedagang? Ya, ini kita lihat soalnya lagi, baca baik-baik ya. Diketahui mangganya 16 keranjang dan setiap keranjangnya ada 125 buah. Ya, setiap satu keranjang ada 125 buah. Mangga akan diberikan kepada 4 pedagang secara merata. Ditanyakan banyak mangga yang diterima setiap pedagang. Penyelesaiannya kita selesaikan dengan kalimat matematika. Ada 16 keranjang dan tiap keranjang ada 125, sehingga kita kalikan 16 dikali 125. 16 dikali 125 sama dengan 2000. Nah, setelah kita sudah dapatkan jumlah keseluruhannya mangga, kita bagi dengan 4 karena ada 4 pedagang yang akan dibagikan secara merata. Jadi 2000 dibagi 4 sama dengan 500. Jadi banyak mangga yang diterima setiap pedagang adalah 500 buah. Ya, soal cerita yang keempat. Seorang turis menyelam hingga 68 meter di bawah permukaan laut. Kemudian turis itu naik setinggi 25 meter. Berada pada posisi berapakah turis itu dari permukaan laut saat ini? Ya, yang kita ketahui bahwa menyelam hingga 68 meter di bawah permukaan laut. Di bawah permukaan laut berarti itu akan minus ya, minus 68 kalau di bawah permukaan laut. Kalau di atas permukaan laut dia adalah positif. Kalau di bawah permukaan laut adalah minus atau negatif 68. Dan naik setinggi 25 meter. Yang ditanyakan posisi turis saat ini dari permukaan laut. Penyelesaiannya berarti negatif 68. Karena dia naik, maka dijumlah negatif 68 ditambah 25. Nah, kita lihat lagi ya. Negatif adalah hutang, positif adalah jumlah uang. Nah, karena jumlah hutangnya kita lebih besar daripada jumlah uang, sehingga kita akan mengalami kekurangan, minus ya. Ingat minus karena jumlah uang kita lebih sedikit untuk membayar utang, sehingga kita tidak cukup untuk membayar utang. Sehingga masih ada sisa hutang kita, yaitu negatif 43. Jadi posisi turis saat ini 43 meter di bawah permukaan laut. Berikutnya, soal cerita yang kelima. Harga sebuah buku tulis adalah Rp3.250 dan harga sebuah pulpen adalah Rp2.750. Jika Dino membeli 24 buku tulis dan 12 pulpen, berapa rupiah yang harus Dino bayar? Ya. Jadi yang diketahui pertama, harga satu buku tulis adalah Rp3.250. Harga satu buah pulpen adalah Rp2.750. Dino membeli buku 24 buku tulis dan 12 pulpen. Jadi yang ditanyakan berapa rupiah Dino harus bayar. Ya, jadi kalimat matematikanya kita kalikan 24 buku yang dibeli oleh Dino kita kalikan dengan harganya, yaitu Rp3.250. Hasilnya adalah Rp78.000. Selanjutnya pulpen yang diberi adalah 12 dikali 2.750, hasilnya adalah 33.000. Sehingga jumlah yang harus Dino bayar kita jumlahkan ya, 78.000 ditambah 33.000, hasilnya adalah 111.000.
Jadi total uang yang harus Dino bayar adalah 111.000. Ya, anak soleh dan soleha, inilah contoh soal-soal cerita yang mesti kalian baca baik-baik terlebih dahulu sebelum kalian menyelesaikannya ya. Ya, jadi usah saya ingatkan sekali lagi, kalau ada kata selisih berarti itu dikurang. Kalau ada kata sisa berarti juga dikurang. Kalau ada keseluruhan berarti itu harus dijumlahkan. Ya. Dan ada dilihat kalau suhu di bawah 0 itu adalah negatif, tandanya harus negatif ya. Kemudian juga ada di bawah permukaan laut berarti juga adalah negatif. Ketika ada juga kata naik berarti dia dijumlahkan, kata turun berarti juga kurang. Nah, kalau ada juga seperti dibagi secara berata berarti itu harus dibagi ya. Baiklah, ini soal cerita yang harus kalian selesaikan sebentar ya, dan kalian tulis di buku tulis ya, anak soleh dan soleha. Jadi untuk mengumpulkannya di hari Jumat kalian tulis di buku tulis. Oke, sekian penjelasan Ustaz mengenai soal cerita bilangan bulat. Akhir kata Ustaz ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.